Halo Aquarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk percintaan kamu di bulan Desember ya. Tapi ingat gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Aquarius ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kami buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya dari keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini. Ada heart to heart conversation very soon, getting to know each other. Kita lihat dari kartu tarotnya ya. Empress. Wah, Empress ketemu Emperor ini. Kalian ini pasangan yang setara ya. Setara atau sepadan. Mungkin di sini ada yang usia kalian sama ya, ataupun usia sama ataupun kedewasaan kalian yang sama ya. Dan juga bisa kayak pengalaman hidup. Maksudnya gini, pengalaman hidupnya gini, mungkin kamu ini dealing dengan seorang single mother atau father single, dan kamu sendiri juga sama. Mungkin kamu seorang single mother atau father single, istilahnya tuh seperti itu. Kalau nggak gitu ya mungkin kamu ini single tapi sudah berumur, dia juga single tapi sudah berumur gitu loh. Maksudnya berumur nih, umur kalian ini bukan 20-an ya gitu ya, tapi kayak udah mencapai 35 ke atas gitu ya, 35 atau 40 gitu, tapi kalian ini belum pernah menikah gitu loh ya, sama-sama single. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya, sesuaikan aja kalau yang soal ini ya. Kemudian di sini ada Ace of Pentacles. Kita punya The Empress, Seven of Swords, The Emperor, Seven of Cups, dan The Hermit. Oke. Kamu bisa dealing dengan Cancer, Pisces, Scorpio di sini. Kemudian ada Taurus, Virgo ya, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Dan aku juga ngerasa ada energinya Aries di sini. Oke, bentar. Ya. Di sini aku punya dua option ya. Yang pertama nih gini, dengan adanya Ace of Pentacles, kamu dengan seseorang ini mungkin kayak baru dealing ya. Ada seseorang tuh kayak baru deket gitu loh, deket ke arah kamu gitu. Ya. Kalau ini sesuaikan aja ya, deket ke arah kamu. Bisa kamu yang memiliki beberapa pilihan, bisa dia yang memiliki beberapa pilihan gitu. Oke. Tapi aku lihatnya dari segi dia ya. Jadi gini, dia itu tuh kayak pengen deket sama kamu ya. Kamu mungkin sudah bertemu dengan seseorang ini, tapi kamu belum membuat sebuah kalian belum berhubungan gitu loh, kayak ada seseorang yang baru, karena di sini ada Ace of Pentacles ya, kayak awal gitu loh, kayak nawarin hubungan, tapi hubungan ini tuh sebenarnya bisa potensi untuk jangka panjang gitu loh. Cuman karena di awal jadi kayak kamu mungkin seseorang ini tuh dengan adanya heart to heart tuh kayak ingin mencoba ya, mungkin seseorang ini bakal atau ingin mencoba atau sudah ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, karena ini bisa saja sudah terjadi, bisa saja akan terjadi gitu loh ya, atau bisa saat ini yang dia rasa gitu ya. Jadi orang ini tuh pengen sekali bicara sama kamu, ngomong sama kamu. Kamu sudah bertemu dengan orang ini
dia pengen ngomong niatannya ke kamu gitu loh, bahwa dia pengen sama kamu gitu, karena kalian juga udah sama-sama dewasa gitu loh, sama-sama berumur gitu ya. Hanya saja di sini mungkin kalau soal dia ya, kalau soal dia ini dia udah lama ya, dia udah lama perhatiin kamu, dia udah lama cari tahu tentang kamu gitu ya. Diam-diam tuh dia cari informasi tentang kamu, atau kayak ya cari tahu lah tentang kamu. Nah kemudian dia tuh kayak deketin kamu gitu loh, istilahnya tuh gitu ya. Pengen mungkin dia pengen ngomong sama kamu ya, selama ini kalau dia itu pengen lebih dekat lagi sama kamu, istilahnya tuh kayak gitu. Namun di satu sisi, yang di sisinya kamu, aku lihat kamunya nih kayak bingung gitu atau ragu gitu, bener gak ya orang ini tepat buat kamu. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Ada yang mungkin dia sudah mengatakan, ada yang mungkin belum. Kalau yang sudah mengatakan, nah ini yang jadi kayak kebingungan kamu, apakah kamu mau menerima dia atau tidak. Nah istilahnya gitu, apakah dia ini orang yang tepat atau tidak. Nah gitu. Di sisi lain, kamu juga punya pilihan lain di sini ya, bahkan mungkin punya banyak pilihan gitu. Kalau pilihan lain nih aku nggak tahu ya, entah ini orang baru ataupun mungkin ada seseorang yang masih ada di hati dan perasaan kamu gitu. Kayak kamu tuh belum bener-bener belum let go gitu loh dengan orang masa lalu, istilahnya seperti itu. Hanya saja kamu melihat orang baru ini, seseorang yang baru ini, menurut kamu ngerasa ada kecocokan gitu. Makanya tadi aku bilang kalian ini entah dari segi sama umur, atau mungkin kamu sama punya pengalaman yang dulu istilahnya gitu. Ada, karena di sini aku ngeliat kayak ada semacam kamu ngerasa dengan orang ini tuh kayak nyaman gitu loh. Kamu ngerasa orang ini tuh dewasa. Nah istilahnya tuh gitu. Ya namun di satu sisi ada keraguan gitu loh di hatinya kamu. Apakah orang ini tuh tepat buat kamu atau enggak gitu. Nah ini yang bikin kamu tuh kayak masih bingung gitu loh. Ya makanya di sisi lain mungkin kamu mencoba untuk merenung dulu gitu loh, istilahnya kamu belum menjawab, istilahnya gitu ya. Kamu belum menjawab apakah kamu iyain atau enggak gitu, kamu belum menjawab di sini. Kamu cuman kayak pokoknya kamu belum menjawab, kamu kayak masih ingin tahu gitu loh di dalam batinnya kamu, di dirinya kamu gitu ya, untuk bener-bener apakah sama orang ini apa enggak gitu loh, istilahnya tuh gitu ya. Karena kamu masih ada ini luka gitu loh dari masa lalu kamu, dari pengalaman kamu di masa lalu gitu loh. Jadi kayak kamu nggak mau tuh kayak salah kedua kali. Nah istilahnya tuh kayak gitu, kamu nggak mau orang yang salah lagi gitu. Walaupun di sini kamu ngelihat sosok yang baru ini kelihatannya dia oke gitu loh menurut kamu, karena dia ini orang yang pelan. Nah, maksudnya pelan, paham kan? Pelan ini gini, orang ini nggak terburu-buru gitu loh. Orang ini tuh kayak kalaupun dia ngomong sama kamu, itu ngomongnya tuh seneng, enak gitu loh. Kamu ngerasa kayak orang ini kayaknya dewasa deh, bisa diajak bicara dari hati ke hati gitu. Menurut kamu tuh kayak gitu. Bahkan di sini mungkin dari segi kamu denger suaranya itu kayak kamu ngerasa tuh enak gitu loh. Kamu denger suaranya tuh kayak ngerasa adem gitu loh. Maksudnya adem nih gini, dia ini kayak orang yang biasa ya. Orang karena udah tua ya, bukan umurnya yang tua ya, tapi dianya ya kayak kelihatan kebapakan, keibuan gitu ya. Jadi kalau ngomong sama kamu itu kan orangnya slow gitu kan. Nah itu dengernya kan kayak adem. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Makanya di sini ada sisi yang kamu sukai dari dia gitu. Namun di sisi lain ya itu ada kebingungan di sininya kamu gitu ya. Makanya kamu bingung di sini. Cuman kamu di sini mencoba untuk memahami diri kamu dulu ya, aku mau sama orang ini atau enggak ya. Nah istilahnya gitu. Jadi kamu masih belum membuat sebuah keputusan ya. Ini untuk yang option pertama. Yang option kedua di sini yang aku lihat ini pasangan kamu sendiri ya. Pasangan kamu sendiri yang dimana kamu mungkin punya problem dengan dia ya. Karena dengan adanya heart to heart nih, pasangan kamu ini aku lihat kayak dia ingin bicara sama kamu ya, ngomong dari hati ke hati gitu. Gimana sih enaknya gitu, karena getting to know each other ini kayak orang yang kamu ini punya problem dan seharusnya kalian ini bicara gitu loh, dua orang bicara gitu
Ya kalau dibilang perasaan sayang, ada cinta gitu. Cuman kalau dari sisinya pasangan kamu, dia bingung bagaimana ya caranya untuk bicara sama kamu, gimana caranya untuk bisa mendekat ke kamu gitu. Hermit, dia ini mencoba untuk mencari jalan keluar gitu loh, karena dia bingung bagaimana caranya untuk ngomong sama kamu gitu. Karena di satu sisi dengan adanya Seven of Swords ini, mungkin dia ini apa ya, kayak sebelumnya nih ada yang mungkin ya, nggak semua, kamu dengan dia ini udah lama nggak komunikasi ya, udah lama nggak kontak gitu ya, atau udah lama kalian ini sendiri-sendiri gitu loh. Ada problem tapi kalian ini belum selesaikan masalah kalian tuh, belum selesai gitu, karena di sini ada ego kalian berdua yang saling bertahan gitu ya. Kayak kamu ngerasa kamu mempertahankan harga diri kamu, dia ngerasa dia mempertahankan harga dirinya gitu. Ini untuk sebelumnya. Makanya kayak ada sisi-sisi dimana kalian ini ya udah kayak ya udah kamu begitu, aku begini. Nah istilahnya gitu. Jadi kayak nggak ada pembicaraan gitu. Makanya di sini dengan adanya heart to heart, getting to know each other, itu kayak seseorang ini tuh pengen gitu loh, pengen untuk ketemu sama kamu, bicara dari hati ke hati gitu loh, untuk menyelesaikan masalahnya dengan kamu. Very soon ini juga bingung, belum membuat keputusan, belum membuat kepastian gitu loh. Kamu pun juga sama di sini. Nah ada situasi-situasi dianya bingung, kamunya bingung gitu ya, masalah ini gimana ya, hubungan ini gimana, kalaupun sudah putus kok nggak ada kata putus ya, atau baiknya gimana itu nggak ada langsung gitu loh. Makanya ada sisi kayak rasa kecewa, sakit hati itu ada banget di sini gitu ya. Cuman ini udah berlalu gitu ya, udah dulu. Nah ini tinggal kalian ingin mengawali lagi di sini, tinggal kalian ingin memulai lagi di sini gitu. Jadi kalau yang lepas-lepas, yang masalah lepas-lepas gitu, yang sempat kalian punya emosi, menghadapi emosi kalian sendiri-sendiri masing-masing ya, kamu menghadapi emosi kamu, dia menghadapi emosinya, nah itu udah lewat. Di sini tinggal kayak sepertinya seseorang ini tuh pengen maju ke arah kamu gitu ya, tapi dia bingung bagaimana caranya gitu ya. Kalau kalian udah lama nggak kontak nih, kayak dia cari-cari tahu di sini, cari-cari di sini ya, mungkin sosial medianya kamu atau apapun itu ya, kalau kalian sudah nggak ada kontak gitu loh ya, seperti itu. Di sosmednya kamu gitu ya, dia cari-cari gitu ya, karena dia ingin menghubungi kamu di sini gitu ya. Tapi dia ininya diam-diam ya, aku lihat dengan adanya Hermit nih, dia diam-diam, dia cari informasi sendiri, bukan tanya dari temennya kamu atau temennya dia, enggak gitu loh ya. Karena ya tuh orangnya ini masih egonya juga masih tinggi, masih gengsi gitu. Cuman saat ini yang aku lihat ya, dengan adanya The Empress, Emperor, ini kayak kalian ini sudah sama-sama memiliki kedewasaan ya. Hanya saja kedewasaan di sini maksudnya secara ini ya, menghadapi masalah secara dewasa itu kayak udah ngerti gitu loh ya, udah ngerti, oh seharusnya begini. Cuman di sini yang kalian hadapi ini ya, ini ego atau gengsi yang dari sisi itu ya. Kamu nggak mau dulu, nanti malu, nanti dibilang apa gimana. Nah dia juga sama, masih di sisi itu gitu. Jadi kayak menyalahkan itu udah nggak ada gitu loh. Dia menyalahkan kamu menyalahkan dia, ini sudah nggak ada ya. Ini kayak kamu dengan dia udah sama-sama sadar, udah tahu, oh ini salahku, oh ini salah dia, dia juga sama, oh ini aku juga ada salah. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Nah ini tinggal mukanya doang ya yang kalian jaga, maksudnya muka ego dari sisi itu gitu loh ya. Nggak mau dulu lah nanti dibilang apa, dia juga sama, nggak mau dulu lah nanti dibilang apa. Cuman dari segi itu doang yang kayaknya ini masih kayak enggak deh gitu loh, kayak ngerasa malu gitu loh ya, seperti itu ya, kayak masih agak sedikit jaga muka gitu loh ya, masih agak sedikit seperti itu gitu loh. Cuman di sini aku rasa nextnya kalau dia menemukan cara yang pas gitu ya, atau dia menemukan entah nomor telepon kamu atau ini kamu ya, atau sosmed kamu, nah istilahnya gitu, aku rasa dia akan ini kok ya, dia akan mulai untuk membuka atau terbuka gitu loh. Mungkin dia akan bilang bahwa istilahnya ketemu, istilahnya kayak gitu loh, ngajakin kamu ketemu, atau pokoknya yang intinya di sini dia ingin
mendekat ke arah kamu gitu loh, ingin coba untuk terbuka seperti itu. Kalau kalian belum ada komitmen di sini, aku rasa dia akan berkomitmen. Kalau sebelumnya mungkin kalian sudah punya hubungan ya, tapi mungkin komitmen kalian kurang, di sini enggak, akan menjadi sebuah kepastian gitu. Karena awalnya doang, dulunya doang, itu dia nggak sadar ya kalau sebenarnya perasaan yang kalian rasakan itu lama-lama tuh kayak bertumbuh gitu loh. Yang dia rasakan tuh seperti itu. Dia kayak orang yang nggak sadar gitu loh. Ya kalau perasaan itu lama-lama semakin besar gitu. Makanya di saat kamu diam, dianya diam, ini justru membawa dia ke sebuah pemahaman gitu loh, yang dimana oh ternyata perasaanku sama dia tuh segini gitu loh. Yang dia pikir mungkin dia udah nggak punya perasaan apa ya, udah diam-diaman ya udah gitu ya, kalau hubungan selesai ya udah selesai gitu ya. Tapi di sini nggak, justru dia ini membawa ke pemahaman bahwa cinta dia tuh benih cinta ya, yang kalian tanam gitu ya dulu gitu ya, itu lama-lama ternyata bertumbuh gitu. Makanya di sini di saat kalian diam ini, kamu banyak refleksi, dia banyak refleksi, nanti kalau kalian bersama, aku rasa hubungan kalian tuh akan komit di sini, gitu, lebih komit gitu loh. Dan dia ini ingin merawat hubungan ini gitu loh, memulai lagi dari awal di sini. As of One, kesempatan. Dan di sini ada King of Cup ya, seseorang ini masih diam gitu loh. Orang ini diam tapi mantengin kamu. Perasaan dia ada, bukan dia nggak punya perasaan, nggak, dia ada di sini. King of Cup ya, perasaannya tulus sama kamu, besar sama kamu gitu. Oke. Seperti itu. Bahkan di sini kalau sebelumnya dia tidak memiliki kedewasaan secara emosional ya, di sini aku ngerasa dia punya gitu. Jadi ketika kamu kembali, aku rasa dia akan lebih bisa memahami kamu, mengerti kamu gitu, kayak lebih mendengarkan gitu loh. Ya apa kata kamu atau apa yang kamu luahkan. Kalau sebelumnya dulunya mungkin dia menurut kamu cuek-cuek doang ya, kayak ketika nggak bisa lah kamu ajak bicara dari hati ke hati, istilahnya kayak gitu. Nah kali ini dia nggak seperti itu lagi, istilahnya tuh seperti itu. Dia akan lebih coba untuk memahami diri kamu, mengerti diri kamu gitu. Kalian ini sama-sama dewasa gitu, dan kalian ini memang sebenarnya pasangan yang match gitu loh, serasi gitu ya, cocok ya gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.